kayak kalian masuk membentuk kelompok. Silakan langsung. Di ufuk senja yang jingga berwarna, kenangan indah terukir di jiwa. Bersama tawa, canda dan derai air mata, di sekolah ini kita lalui bersama. Kini saatnya tiba, perpisahan menyapa. Berakhirlah masa belajar di kelas kita. Beragam rasa bercampur aduk di dada, haru bahagia dan sedikit rasa kecewa. Terima kasih guru atas segala ilmu, bimbingan dan didikanmu tak terlupa. Teman-teman terkasih, kita pernah berjanji persahabatan ini takkan terganti. Kini saatnya tiba, perpisahan menyapa. Berakhirlah masa belajar di kelas kita. Beragam rasa bercampur aduk di dada, haru bahagia dan sedikit rasa kecewa. Walaupun kita berpisah, janganlah bersedih. Di ufuk senja yang jingga berwarna, kenangan indah terukir di jiwa. Bersama tawa, canda dan derai air mata, di sekolah ini kita lalui bersama. Kini saatnya tiba, perpisahan menyapa. Berakhirlah masa belajar di kelas kita. Beragam rasa bercampur aduk di dada, haru bahagia dan sedikit rasa kecewa. Terima kasih guru atas segala ilmu, bimbingan dan didikanmu. Amin. Terima kasih, tadi pembelajarannya luar biasa. Sepertinya anak-anak antusias sekali ya. Nah, Mas Omen, karena ini untuk kegiatan observasi ini kan memang harus dilaksanakan secara rutin. Nah, untuk pembelajaran tadi Mas Omen, kalau yang sudah karena kelas 6 itu kan mungkin naik kelas 6 anak-anak belum masa muburnya belum muncul ya. Tapi semakin kesini ini masa mubur anak-anak kelas 6 kan kita lihat anaknya udah besar, terus kadang kalau disuruh campur dengan kelas laki-laki dan perempuan kan susah kalau Bapak seperti itu. Apa sih kesulitan Mas Omen sebelum mengajar, perasaan Mas Omen sebelum mengajar dan sudah mengajar menghadapi anak-anak yang kelihatannya sudah mulai pada kubur kayak gini. Pertama itu ya ada kekhawatiran itu. Kalau kita mengajar, kita punya teknik, kita punya metode. Tapi pada saat kita melihat karakter dari anak, kadang kita juga ada kekhawatiran metode itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Di sini memang terasa sulit. Kalau sulit itu pada saat kita menghadapi anak itu sendiri. Makanya di sini kita butuh yang namanya kolaborasi. Saya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mengajar sendiri. Saya membutuhkan satu orang tua, yaitu di sini ibu sebagai tempat konsultasi saya. Terus ada rekan-rekan teman guru itu sebagai teman sejawat saya sendiri untuk sharing. Juga saya harus
ada dari teman guru agama, Bu. Karena dengan rohani anak itu akan lebih dingin rasa. Nah pada saat mendisiplinkan kita butuh yang namanya guru rohani. Jadi dengan adanya rohani atau disiplin itu anak akan terbentuk. Di sini makanya pentingnya bagi saya kolaborasi ya betul. seperti itu. Jadi menghadapi anak seperti ini, jadi saya punya konsep saya pasti bisa karena dengan adanya bantuan teman-teman, bukan saya sendiri. Yang namanya mendisiplinkan anak memang butuh kerjasama ya. Yang disampaikan Mas Omen dari segi religinya, dari segi fisik, kedisiplinan secara ya. Terus Mas Omen, untuk materi yang sudah disampaikan yaitu dengan subtema ayat memimpin ya, memimpin ini untuk kelas 6. Kekurangan dan kelebihannya ada nggak pada saat mengajarkan materi yang tadi disampaikan? Dari kekurangan yang tadi saya sampaikan, karena mungkin waktunya sebenarnya ini harus panjang ya Bu, karena dengan adanya pemahaman yang lebih kita membutuhkan waktu yang lebih. Tapi karena keterbatasan waktu, kita menggunakan metode yang harus efisien mungkin. Seberapapun kita sudah memprediksi waktunya, tetap kita kekurangan waktu. Itu kekurangan kita adalah waktu untuk memaksimalkan metodenya. Nah untuk kelebihannya, saya menggunakan model mind map atau ini peta konsep. Jadi anak punya karakter masing-masing. Ada yang suka gambar beda-beda ya. Anak yang suka gambar itu pada saat pelajaran tuh dia gambar dan memperhatikan, berarti anak itu dia berbakat dalam gambar. Coba ditambahi kata-kata seperti kayak komik seperti ini. Terus yang kedua ada yang menggunakan kata konsepnya seperti itu. Jadi ini anak lebih enak ini dicabangkan ke sini, cabangkan ke sini, cabangkan ke sini. Jadi karakter anak memang sukanya yang seperti ini. Terus ada lagi ini misalnya ini adalah jenis tabel Bu. Nggak bisa gambar, nggak bisa inilah yang penting aku yang penting sesuai dengan takdir aja. Ada juga Bu sebenarnya tadi yang nggak bisa gambar, nggak mau ini, tetapi langsung ngobrol Bu. Yang penting pesan ini sebenarnya tersampaikan. Betul. Jadi kita menilai tidak boleh secara harus menggunakan jawaban tertulis. Jangan. Kalau kayak gini kan asik ya Bu jawabannya. Ada yang gambar, menceritakan yang penting anak paham bagaimana cara mengungkapkan yang dia tahu. Oke. Selanjutnya Mas Omen untuk pembelajaran ini mungkin tidak hanya pembelajaran ini ya, untuk materi-materi yang akan kedepannya untuk harapan untuk anak kelas 6 dan pembelajaran mungkin yang akan dengan itu bagaimana? Karena saya melihat semakin besar anak butuh namanya sesuatu yang konkret itu. Pada saat kita hadirkan praktek yang nyata, terus kita menghadirkan alat yang konkret yang nyata, anak lebih antusias dan memahaminya itu jauh lebih paham. Cuma kan kadang kita terserah ujian gitu, jadi konsepnya seperti itu. Pada saat kita menghadirkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, yang versi saya adalah berpihak pada anak, anak senang ya. Anak aku loh, kayak belajar tuh kayak gini. Aku sukanya kayak gini. Tolong dilakukan pada ibu. Aku sukanya kayak gini. Kalau ngajarnya cocok, aku belajarnya akan semangat. Kita harus mengetahui karakter anak ini. Setelah itu kita konsultasi dengan ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru yang di bawahnya yang pernah menangani dulu Bu. Itu karakter anak kayak apa. Jadi kita tracking history. Kan jauh lebih mengenal pembelajaran. Memang kalau kita mengenal karakter anak itu akan mempermudah kita dalam menyampaikan gitu. Bagaimana sih kita mau menyampaikan ke masing-masing anak yang memang karakternya itu berbeda. Sudah cukup? Closing. Terima kasih. Ya, Mas Omen, terima kasih sekali untuk observasi hari ini, untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan untuk observasi yang akan datang itu akan menentukan. Tapi alhamdulillah dari awal kita observasi ya, kelihatannya kok grafiknya menaik gitu ya, naik ya. Mudah-mudahan semua guru di sini semangatnya sama seperti Mas Omen sehingga grafiknya itu selalu akan naik untuk kemajuan bersama Negeri Pertama. Oke, terima kasih.